Nah, jangan lupa di halaman awal itu ada tanda tangan dosen pembimbing dan juga ketua timnya. Jadi untuk ketua timnya tanda tangan dulu, baru nanti minta tanda tangan ke dosen pembimbing ya. Dan juga untuk yang biodata anggota itu kan sebenarnya kalian semua udah punya biodata masing-masing ya, tapi banyak yang masih belum melengkapi di dalam proposalnya tersebut. Saya pikir itu kan bukan hal yang bisa yang harus menunggu juga ya, karena masing-masing orang udah punya biodatanya kan. Jadi bisa segera kalian eh, lengkapi di dalam proposal kalian itu. Nah, eh, minta reviewnya ini kok cuma satu ya? Oh ya udah oke. Nah, sebentar saya mau izin share dulu. Baru ingat nih. Nah, saya share link YouTube di sana terkait dengan model bisnis Canvas karena nanti model bisnis tersebut akan kalian lengkapi juga ya di dalam proposal kalian. Kalian bisa simak dulu untuk penjelasannya di dalam video YouTube tersebut ya. Nanti kalian bisa tuangkan untuk masing-masing bisnis kalian itu ya ke dalam proposal kalian itu. Oh iya, selain proposalnya itu kan ada pitch deck-nya ya. Boleh lihat file pitch deck-nya itu yang kayak gimana ya? Iya Bu, kenapa Bu? eh Nanti yang diupload kan proposal sama pitch deck biasanya ya. Untuk format pitch deck-nya ada nggak? Ada contohnya nggak? Saya belum coba. Saya lagi cari juga nih. Yang diupload apa? Oh ini kita coba lihat ya. Nah itu kan ada pitch deck nih. Ntar dulu. Nih ya kelihatan ya. Nah ini proposalnya. Nah nanti selain proposal kan kalian juga akan membuat pitch deck ini kan. Nah pitch deck itu nanti kalian apa bikin seperti ini. Nah, jangan lupa kalian harus juga punya logo ya, logo dari apa usaha kalian. Misalkan ini logo ikonnya ada di seperti ini. Saya mungkin akan menjelaskan dulu terkait dengan pitch deck ya. Sebentar. Saya download dulu aja. Ini salah ya. Bentar. Hmm, hmm. Nah, ini kan sudah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Sudah Ibu. Udah ya. Nah, perhatikan ya. eh, Nanti setelah proposal itu jadi, kalian juga akan membuat pitch deck. Pitch deck ini yang digunakan kalian untuk presentasi nanti pada saat ketika kalian nanti lolos ya dalam lolos seleksi administrasi ya dalam di program PMW ini. Jadi nanti setelah lolos administrasi kalian diminta untuk presentasi untuk menjelaskan usaha kalian itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, isi pitch deck itu sebenarnya simpel, nggak terlalu bertele-tele ya, tapi kita bisa ikuti format di sini. Jadi pitch deck itu adalah presentasi singkat ya seperti kita membuat PPT gitu ya. Gue. Tapi Nah, kan simpel banget.
Jadi Tujuannya adalah kalau untuk gua memberikan itu gambaran singkat kepikirannya tentang rencana literinfo. bisnis kita Literinfo itu kepada dari dua kata, yaitu klien literasi kita dan yang informasi. Nah, kenapa gue baik. ngambil literasi informasi? Seperti Karena itu. eh, kita nalar itu kan isinya sebelumnya kayak tentang kepenulisan kan. Jadi menurut gue Ayo kalau boleh di buat ini dulu. kepenulisan itu kan kita harus banyak-banyak literasi. Gua ngambilnya di situ. Terus kalau Tunggu. info itu emang info nih, jadi ya langsung aja info gitu. Udah gue sih. Sudah Ibu. Mohon maaf ya Ibu. Dan nggak Mohon apa-apa. maaf Terima ya Ibu. kasih ya. Iya nggak apa-apa. Em, jadi untuk pitch deck itu adalah presentasi singkat yang kita gunakan untuk memberikan gambaran kepada audiens kita terkait dengan bisnis kita itu. Biasanya eh, pitch deck ini digunakan untuk menggait investor yang kira-kira akan berinvestasi atau menanam saham gitu ya ke dalam bisnis kita itu. Nah, tuh kan dia itu biasanya digunakan untuk menarik calon investor, pelanggan, mitra, dan pendiri bersama. Jadi penting sekali bagi kalian untuk membuat pitch deck ini. Nah, bagian dalam pitch deck itu ada 8. Yang pertama adalah masalahnya, yakni kenapa sih kok permasalahan apa sih yang bisa diatasi dengan produk yang kalian buat itu gitu kan. Misalkan apa ya? Misalkan kayak misalkan Gojek. Awalnya kan ojek-ojek itu kan manual ya, maksudnya nggak ada aplikasinya. Nah, untuk mempermudah itu kan kita ada dengan adanya sistem digital digital juga, akhirnya kan muncullah platform Gojek, Grab dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Tujuannya apa ya? Untuk lebih memudahkan pelanggan gitu kan dalam mencari transportasi di tempat yang dia berada itu gitu kan. Nggak harus ke pangkalan tertentu dan lain sebagainya, tapi eh, si ojek si si apa namanya drivernya itu yang datang gitu kan ke pelanggannya itu. Nah, jadi dalam part yang pertama kalian sampaikan masalahnya itu apa sih yang nanti akan diselesaikan oleh usaha kalian itu. Yang pertama kalian ucapkan kalian uraikan masalahnya, yang kedua kalian berikan solusinya nih. Nah, solusinya ini apa? Jadi solusinya kan usaha kalian itu. Nah, usaha kalian itu apa? Kemudian apa eh, gunanya atau manfaatnya dari usaha kalian itu? Terus solusinya itu untuk mengatasi yang problem tadi itu tuh ya itu seperti seperti apa gitu kan? Nah, setelah itu setelah kalian perkenalkan kan usaha kalian itu di dalam solusinya itu. Oh, bukan. Ini kalau produknya itu masih di yang keempat ya. Kalau kedua tuh solusinya. Solusinya itu berupa apa kira-kira, apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian di bagian yang ketiga itu adalah market size dan opportunity-nya. Jadi pasarnya itu seperti apa dan peluangnya itu bagaimana. Nah, setelah itu di yang bagian keempat itu adalah produknya. Baru kalian jelaskan nih untuk menjawab itu tuh kalian punya produk ini nih gitu kan, usaha kalian itu apa, kalian sampaikan di sana apa yang kalian tawarkan kepada pasar. Nah, kemudian yang kelima itu adalah traksi atau traction. Jadi eh, fokus kalian, bisnis kalian itu apa, tujuan utama itu gimana, kemudian selanjutnya itu kalian akan bertumbuh atau berkembang atau mengembangkan bisnis kalian itu seperti apa gitu. Kemudian yang keenam itu adalah kompetisi. Kompetisi itu eh, pastinya produk kalian itu punya pesaing ya. Nah, nanti kalian definisikan tuh pesaing-pesaing kalian itu seperti apa. Kemudian, nah, apa perbedaan kalian dengan pesaing-pesaing kalian itu? Berarti ciri khas kalian ya dalam produk atau jasa yang kalian jual itu. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah finansial, yakni bagian keuangan. Jadi kalau di bagian ini tuh eh, kalian tuliskan proyeksi keuangan dan rencana penggunaan dana yang kalian gunakan untuk bisnis kalian itu. Kan di proposal sudah ada juga ya. Nah, itu nanti bisa disampaikan di pitch deck-nya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah investment dan use of funds. Jadi, eh,
di bagian ini tuh kalian bisa menawarkan, misalkan bagi hasil nih, bagi para investor gitu kan. Kalau misalkan investornya itu menanam modal sekian, maka kita akan menjanjikan keuntungan sekian, misalkan seperti itu. Jadi di bagian ke-8 ini kalian menarik perhatian investor untuk eh, bisa menanamkan modalnya ke dalam usaha kalian itu. Dalam hal PMW, di bagian ke-8 ini kan kalian ketika presentasi itu kan kalian dilihat ya atau dinilai gitu kan oleh tim dari PMW. Nah, ibaratnya tim dari PMW itu adalah calon investor kalian. Gimana caranya agar kalian bisa meyakinkan tim PMW tersebut untuk bisa meloloskan kalian dalam PMW ini gitu. Kenapa? Karena ketika kalian lolos PMW ini, kalian kan akan diberikan dana atau PMW itu sebagai investor kalian gitu kan nantinya. Nah, contohnya ini. Jadi di bagian depan, jadi nggak banyak-banyak ya, cuma 8 bagian itu. Jangan sampai 20 slide atau 50 slide, nggak terlalu banyak juga. Jadi cuman poin-poin pentingnya saja, karena ini adalah presentasi singkat ya. Jadi yang pertama kalian tunjukkan logo kalian ya, logo kalian. Misalkan ini contohnya adalah Protomi. Protomi ini nama usahanya. Kemudian logonya ada di sebelah kiri atas itu P gitu kan ya. Em, Mirip huruf P yang dimodif-modif lah mungkin seperti mie gitu kan. Nah, tagline-nya dia, tagline si Protomi ini adalah bakmi enak, protein tinggi, guilt free gitu kan. Kemudian ditampilkan juga apa namanya gambar-gambar produknya itu seperti apa Protomi itu gitu kan. Sekilas terkait dengan produk kalian untuk judulnya. Nah, ini penjelasannya. Kalian ada logo, ada gambar yang sesuai dan kalau penggunaan warnanya jangan terlalu berwarna-warni, tapi maksimal menggunakan 3 warna dan 2 jenis font atau huruf ya jenis hurufnya itu jangan macam-macam juga agar lebih fokus ya. Nah, kemudian yang pertama itu kan kita sampaikan problemnya yang tadi ya. Problemnya apa? Nah, untuk problem ini kalian bisa ambil dari referensi, baik itu berupa artikel, baik itu berupa berita, dari sumber-sumber yang terpercaya. Kalau misalkan ini nih, referensinya dari kumparan.com yang menyatakan bahwa 46% penduduk Indonesia kekurangan protein gitu, makanan sehari-hari minim nutrisi. Nah, ini kan masalahnya kan, oh di Indonesia itu penduduknya sebagian besar dia kekurangan protein gitu kan. Kalian ceritakan ya problemnya di sini. Nah, di sini yang harus kalian ketahui adalah problem itu harus didukung oleh data. Artinya kalian harus menyertakan sumbernya itu dari mana gitu. Misalkan ini kan kumparan.com gitu kan. Kemudian ada gambar yang sesuai, terus warnanya juga harus kontras ya antara backgroundnya. Kemudian juga dengan logo itu juga harus kontras dengan background. Kenapa? Agar terlihat mencolok ya. Nah, setelah kalian sampaikan apa problemnya, kalian sampaikan solusinya. Kalian ceritakan tentang solusinya kan berupa bisnis kalian tuh. Bisnis kalian tuh ceritakan maksimal 10 kalimat. Jadi nggak terlalu banyak ya kalimatnya. Karena tadi problemnya adalah sebagian besar rakyat Indonesia itu kekurangan protein, maka kalian menawarkan bakmi yang berprotein tinggi misalkan gitu ya, tapi dia juga tanpa MSG dan pengawet misalkan seperti itu. Jadi solusinya itu adalah untuk menjawab permasalahan yang ada di slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk market size dan opportunity-nya, nah kalian gambarkan eh, kira-kira target pasar kalian itu siapa dan juga em, peluangnya gimana agar apakah eh, peluangnya itu besar gitu kan untuk membeli produk kalian itu gitu kan. Kalian jelaskan juga terkait dengan siapa yang akan menjadi target pasar kalian, kemudian bagaimana kategori marketnya, kemudian radius jualan kalian itu berapa jauh gitu kan untuk
target pasarnya itu, kemudian tempat atau daerahnya itu di mana. Nah, itu kalian sampaikan pada market size dan opportunity ini. Selanjutnya adalah terkait dengan produk kalian. Nah, biasanya kan misalkan ini ke Protomi. Protomi kan biasanya nggak hanya satu jenis aja ya, mungkin ada beberapa variannya. Nah, kalian sampaikan di sini. Kalian sampaikan produknya, kemudian ada variannya apa aja rasanya. Kalau di sini kan karena Protomi, berarti mie gitu kan ada beberapa rasa mungkin ya. Ada mungkin rasa original, ada rasa udang, ayam gitu kan, atau spicy gitu kan. Nah, dan juga harganya berapa. Terus tractionnya. Nah, di dalam traction ini, itu kalian sampaikan cara dan strategi kalian agar usaha kalian itu bisa berkembang dengan cepat. Misal, kalian mau sewa tempat di mana, berapa harga sewanya gitu kan. Atau mungkin kalian mau berkeliling jualannya gitu kan, bisa aja ya. Dan lain sebagainya. Traction ya. Nah, kemudian di sini setelah itu kalian sampaikan juga tentang pesaing kalian itu gitu kan ya, jelaskan kan kalian pasti punya pesaing tuh, kompetitor. Nah, tapi kalian harus menunjukkan keunggulan kalian itu dari produk kalian tersebut. Contohnya kalau dalam Protomi ini dia menunjukkan keunggulannya adalah pakai bahannya itu yang alami, proteinnya tinggi, dia non MSG, tanpa pengawet juga, tapi tetap lezat gitu kan. Terus consumer education-nya dia ada storytelling nih tentang peran pentingnya protein dalam makanan sehari-hari. Terus kelebihannya juga kalian menyediakan ini ya Protomi ini menyediakan free testing di acara kampus dan juga ada misalkan diskon untuk pembelian pertama. Mungkin kalian juga punya diskon beli dua gratis satu seperti itu. Nah, itu kalian ceritakan di sini. Kemudian kalian mau jual produknya kalian itu bagaimana caranya? Apakah hanya menggunakan apa promosinya itu hanya by WA misalkan atau menggunakan media sosial gitu kan? Media sosialnya itu apa gitu kan? Nah, itu disampaikan di sini ya terkait dengan distribution channel dan marketing strateginya. Selanjutnya, nah ini sepertinya ini kan finansial yang tadi itu ya. Ini bagian terakhir kan kalau nggak salah investment ini terakhir investment and itu ya. Nah, di bagian finansial ini kayaknya ini yang masih belum ada di anggaran di keuangan ya, karena saya lihat di keuangan itu masih belum terlalu detail. Seharusnya di bagian keuangan itu kalian juga menargetkan nih, kalian misalkan tiap bulan kan kalian ini ya, saya coba buka salah satunya. Nah, misalkan ini udah ada finansialnya belum ya? Belum ada, ntar yang ada itu mana ya? Ada juga ya. Mana tadi kayaknya ada yang udah ada. Nah, misalkan ini kan sudah ada nih anggarannya. Kalian kan butuh uangnya berarti 479.000 ditambah ini ya 1181. Nah, kalian apa kalian totalkan nih berapa ya dana yang jadi subtotal terus di bawahnya itu ditambahin total gitu. Totalnya itu berapa? Nah, kemudian kalian hitung nih. Kalian targetnya per bulan itu memasarkan berapa? Per minggu atau per bulan tergantung kalian ya. Mau targetnya mingguan atau bulanan. Misalkan bulanan nih. Kalian targetnya per bulan itu mau mau menjual berapa unit gitu kan dalam eh, berapa unit produk kalian. Misalkan kalau ini kan Protominya pengen jualnya berapa unit nih satu bulannya gitu kan. Kalau misalkan ini dia apa? Nah, ini kalian hitung nih budgetnya dari bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, kalian lihat sehingga kalian itu bisa tahu
kalian itu mau balik modal itu kapan, di bulan keberapa? Karena kan kalian modal awal, misalkan modal awal 3 juta lah ya. Kalian tiap bulannya itu mau menjual produknya misalkan 100.000. Produknya tuh harganya 3 ribuan misalkan. 3 ribuan, dan tiap bulannya itu 100 pieces target kalian ya. Berarti kan dengan modal 3 juta itu, di bulan pertama 300.000 kan 100 pieces ya. Dan seterusnya sampai bulan ke-10 kan itu akan mencapai 3 juta. Artinya untuk balik modal itu kalian butuh 10 bulan gitu kan. Baru setelah itu kalian bisa untung. Nah, tapi kan 10 bulan itu mungkin terlalu lama ya. Bagaimana caranya agar kalian bisa balik modal itu sebelum 10 bulan ya? Berarti artinya kalian harus punya target penjualannya lebih tinggi lagi kan, seperti itu. Jadi nanti kalian bisa melihat kalian akan balik modal itu di bulan keberapa, kemudian nanti profitnya berapa tiap bulannya, perkiraannya itu berapa. Nah itu biasanya ditanyakan pada saat apa kalian presentasi pitch deck itu juga. Nah ini kalian hitung, kemudian nah ini untuk kalau misalkan yang mau apa namanya mau investasi gitu ya bagi investor, kalian jual sahamnya berapa? Kalau di sini kan sekitar 40% gitu kan. Nah, terakhir kalian tampilkan apa tim kalian, siapa aja, kemudian NIM-nya berapa, dan perannya itu apa. Nih, ini adalah ini tim marketing. Ini perannya ya, perannya sebagai CEO. Kemudian namanya siapa, NIM-nya berapa, dari prodi mana. Gitu. Ini formatnya dari sini. Posisinya apa, namanya siapa, NIM-nya berapa, dan dari prodi mana. Nah, dalam pembuatan pitch deck ini ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari, yang dilarang lah malahan ya. Jadi jangan banyak-banyak teks, jangan banyak kata-kata. Cukup yaitu tadi dengan gambar dan juga beberapa kalimat penjelas aja. Kemudian fotonya itu kalau nggak relevan jangan ditampilkan di sana, dibuang aja. Kemudian fotonya itu usahakan yang kualitasnya tinggi. Terus cari warna yang kontras agar tidak tidak mirip-mirip ya antara warna yang satu dengan warna yang lainnya itu. Kemudian tabelnya itu jangan dibuat memasukkan tabel data apa adanya. Artinya dibuat bagus gitu tabelnya itu. Kemudian jangan pakai animasi yang berlebihan. Tata letaknya juga harus diperhatikan. Kemudian jangan gunakan efek suara yang mengganggu dalam penyampaian pitch deck tersebut. Itu hal-hal yang dilarang ya dalam pitch deck itu. Nah, semuanya ini yang ada di pitch deck ini itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam proposal. Jadi, sebaiknya di proposal kalian di dalam pendahuluan itu kalian juga sampaikan problemnya yang disertai dengan sumber referensinya itu. Nah, ini kalau misalkan kita klik, nah kita masuk ke dalam apa namanya ke dalam problemnya yang tadi. Ini adalah artikel yang menyatakan bahwa Indonesia itu kurang protein gitu kan. Nah, jadi nanti tambahkan ya di dalam pendahuluan kalian atau latar belakang kalian itu, tambahkan problemnya. Jadi nanti ketika mau membuat pitch deck, kalian tinggal ambil-ambil aja nih di dalam proposal kalian. Ini itu ada dalam proposal harusnya kan. Problemnya, solusinya kan juga ada dalam proposal itu. Market size dan opportunity itu juga ada kan dalam proposal. Jadi intinya kalau proposalnya udah sempurna, udah jadi, kalian bisa dengan mudah membuat pitch deck-nya ini gitu. Itu ya. Nah, mungkin itu ya dari saya ya. Nanti tiap-tiap kelompok bisa melihat dari file yang sudah direview ya. Ini kalau saya katakan update ini berarti maksudnya diupdate ya, direvisi, belum belum lengkap berarti. Dan juga kelompok 9 jangan lupa untuk mengupload draft proposalnya ya di dalam draft tersebut.
Nah, eh itulah anak-anak. Jadi sekarang yang harus kalian lakukan adalah kalian lengkapi proposal kalian yang memang masih belum lengkap ya. Setelah itu kalian setelah proposalnya lengkap, kalian bikin pitch deck-nya itu sehingga kalian nanti siap untuk mengirimkannya atau mendaftarkannya dalam PMW. Nah, untuk dosen pembimbing nanti tadi kan saya udah bukan tadi ya, kapan ya itu di-share nama-nama kelompoknya. Nanti akan saya infokan di dalam grup ya, nanti kelompok ini dosen pembimbingnya siapa gitu kan ya. Dan insya Allah saya juga akan siapkan untuk CV dari dosen pembimbing tersebut. Sehingga nanti ketika kalian meminta tanda tangan dosen pembimbing itu, kalian eh, ya tinggal minta di halaman apa pengesahan aja ya. Begitu kira-kira terkait dengan tugas kalian, proyek kalian ya untuk PMW ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada suara. Saya nggak tahu tadi saya didengarkan apa enggak ya kira-kira. Tapi semoga aja saya mencoba berpositif thinking ya. Tidak ada ya, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Betul ya, tapi saya berharap tadi kalian menyimak penjelasan saya ya. Jadi eh, sekarang tolong kalian bekerja bersama dengan tim kalian untuk menyempurnakan proposal kalian ya. Nanti eh, kalian upload lagi ya bagi proposal yang sudah lengkap. Kalian upload ulang ya ke dalam masing-masing folder kelompoknya itu, biar saya bisa melihat untuk masing-masing proposal dari tim yang dibuat. Oh iya, ada satu lagi nih saya lupa. Nah, ketika saya melihat anggota tim, bukan kebanyakan, nggak tahu ya apa saya terlewat atau tidak, tapi yang saya lihat adalah semuanya adalah anggota di kelas ini gitu. Menurut saya, untuk menjalin silaturahim juga ya apalagi antar mahasiswa Prodimat. Apakah kalian nggak ada kenalan? Kalau misalkan kalian malu ke kakak tingkat, kalian mungkin bisa menawarkan ke adik tingkat gitu kan, eh, terkait dengan anggota timnya. Setidaknya tambahkan aja ada satu atau dua adik tingkat kan maksimal lima mungkin ya. Kalau misalkan tiga orang bisa nambah satu atau dua orang gitu kan. Adik tingkat atau kakak tingkat kalian. Masa sih, maksudnya mahasiswa sekelas ini itu nggak ada yang menambahkan adik tingkat atau kakak tingkatnya gitu. Apakah kalian termasuk orang yang individual, maksudnya memang harus bareng-bareng satu tim gitu kan, bareng-bareng satu kelas aja gitu maksud saya, atau saya yakin, apalagi kalian kan sudah pernah ngospek adik tingkat ya kayaknya mungkin ya, atau setidaknya kalian udah kenal dengan adik tingkat, apalagi dengan kakak tingkat dulu kan waktu maba kan kenalan dengan kakak tingkatnya itu mungkin ada satu dua orang yang dikenal itu, diajak aja gitu mau nggak ikutan PMW ini gitu karena kalau misalkan mau ya udah eh, apa ditambahkan namanya di dalam kelompok kalian. Saya berharapnya sih nggak monoton satu angkatan ya, tapi bisa lintas angkatan juga. Kenapa? Karena agar bisa memberikan variasi. Kalau misalkan kalian mau guide adik tingkat ya berarti positifnya nanti adik tingkat itu ketika tahun depan ada pengajuan lagi dia udah setidaknya sudah pernah tahu lah, oh ini tuh eh, PMW itu seperti ini loh gitu. Kalau misalkan kakak tingkat, bahkan mungkin kakak tingkat yang sudah pernah ikut PMW mau ikut lagi, malah kalian nanti kan yang jadi dapat ilmu dari kakak tingkat tersebut gitu. Jadi tolong dipikirkan lagi ya untuk anggotanya ya. Tapi nanti kalau misalkan ada tambahan, silakan ditambahkan di proposal kalian itu. Begitu ya anak-anak. Jadi setelah ini tolong kalian kita lanjutkan secara asinkronus ya. Kalian silakan bekerja dengan tim
kalian masing-masing dan nanti hasilnya kalau sudah fix di-upload ulang ya di dalam folder itu, folder masing-masing kelompok itu nanti akan saya lihat dan akan ditambahkan untuk CV dosen pembimbingnya ya. Baik, itu saja dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya sampai di sini. Kita lanjutkan secara asinkronus ya. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasama dari kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tetap semangat ya. Oh iya, saya lupa, saya belum mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi yang merayakan ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya dengan Ramadan di tahun mendatangnya. Baik anak-anak, selamat bekerja Bu, ya. mohon Nanti maaf kalau Bu. misalkan ada yang, iya boleh. Saya sebenarnya masih kurang paham Bu yang ngisi finance yang di pitch deck itu Bu, yang kayak M1 gitu-gitu Bu. Eh ya, yang M1, M2 itu ya. Nah, Iya itu Bu. itu M1, M2 itu adalah monsnya. Jadi mungkin begini ya. Sebentar, mana tadi ya? Saya mau share dulu. Nih ya, ini sudah kelihatan belum oleh kalian? Udah Bu. Udah ya. Nah, di dalam penjualannya ini, itu kan Protomi itu dia punya 3 varian. Tadi kan yang flag high protein, wonton delight, sama green boost gitu kan. Nah, ini kursor saya kelihatan nggak kalau saya gerakin? Lihat. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Nah, ini kan dia ada 3 varian ini. Dan dia juga menjual minuman ternyata. Dia menjual air mineral dan juga lemon tea. Nah, ini harga per masing-masing unitnya. Kalau kita beli Protomi yang high protein 22.000. Kalau yang wonton delight 18.000. Kalau green boost dia 24.000 ya. Air mineral harganya 7.000 dan lemon tea harganya 8.000. Nah, ini harga ini di di apa nih, di bulan pertama M1 dia targetnya adalah 100 pieces. Ini kayaknya masing-masingnya tuh dia menjual 100 pieces. Jadi dua 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 2.000 dikalikan 100 itu kan 2.200.000 ya. Jadi dia akan mendapatkan omset ya, ini omsetnya ya. Omset 2.200.000 untuk yang Protomi tipe 1 ya. Yang kedua 1.800.000 gitu kan. Yang ketiga sekian 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 sehingga totalnya adalah 7.900.000. Nah, yang di bulan kedua, nah ini meningkat 10%-nya. Meningkat 10% berarti kan 2.200.000 ditambah 10%-nya itu berapa? 220.000 kan? Jadi dia adalah 2.420.000. Dan ini juga begitu. Ini kan dari 1.800.000 ditambah 10%-nya jadi 180.000 ya. Sehingga dia jadi 1.980. Dan seterusnya ya. Sehingga omsetnya di bulan kedua itu adalah sekian. Di bulan ketiga ini meningkat juga. Ini berapa persennya nih berarti ya? 20%-nya ya dari bulan pertama ya? Ya nggak sih? 44, iya betul. Ini kan awalnya ini 100 pieces ya, 100 penjualan lah 100. Tiap-tiap jenis barang yang dijual, dia menjual 100 pieces. Dia dapatnya segini kan. Nah, di bulan kedua itu meningkat 10% dari bulan pertama. Tuh kan, jadinya 2420 ini. Paham nggak? Paham Bu.
Paham ya? Nah, di bulan segini dia meningkatnya 20% dari bulan pertama. Kan 2.200.000 itu 20%-nya itu adalah 4.400.000 kan? 2.200 kok 4.400.000 apa 440 ya? Ditambah 440 jadi dia 26.40 kan? Ini berarti 30%-nya. Betul nggak? Betul nggak? 66 ya? Betul ya? 2860 ya? Dan seterusnya. Nah, berarti omsetnya dia tiap bulannya seperti ini. Dia mengalami peningkatan di tiap bulannya itu. Itu. Nah, berarti yang ini nanti 40% nih kayak ini. Dia 40%-nya, terus ini meningkat setengahnya kan. 50%-nya ya. Nah, kan 2.200.000 ditambah 1.100.000 ya, 3.300.000 betul ya. Jadi total omsetnya nanti di bulan ke-6 dia sampai 11 juta sekian-sekian itu. Nah, kemudian yang di sini, nah ini kan terkait dengan yang kalian kalian anggarkan di dalam, aduh, di dalam anggaran keuangan kalian itu kan, kalian butuh untuk produksinya bahan-bahannya apa? Ini kalau dia kan sewa venue, mungkin sewain tempat 500.000 gitu kan. Nah, karena sewa tempat ini kan tetap 500.000. Terus human resources-nya, ini berapa? Ini tergantung dari apa? Dari produk yang dijual sih, produksinya kalian kalian kira-kira ini budget kalian. Maksudnya ini adalah kalau ini kan omset kalian ketika sudah jadi barang. Yang pertama ini ketika sudah jadi barang yang dijual itu kan eh, omset kalian, omset penjualannya itu ini. Itu kan. Nah, kalau yang ini budget, budget itu adalah pengeluaran yang kalian dana yang kalian keluarkan untuk pembuatan produk kalian itu gitu kan. Kalian mungkin butuh promosi dari marketingnya, marketing itu kan kalian bayar gaji pegawai misalkan, atau kalian punya tempat sewa yang nyewa per bulan gitu. Kalian pasti butuh bahan-bahan yang kalian sebutkan tadi tuh ya, ada bahan jadi dan lain sebagainya, bagian bahan produksinya, bahan habis pakai sama enggaknya gitu kan. Nah, itu kalian taruh di sini. Nah, di sini ini ini apa ya? Kalau saya nggak tahu nih, ini kan produksinya. Nah, mungkin kalau menurut saya ya, ini itu naik karena kan tiap bulannya kalian eh apa menargetkan untuk dari yang atas tadi penjualannya kan meningkat tuh tiap bulannya meningkat 10% gitu kan ya. 10%. Nah, ketika penjualan itu meningkat kan berarti modal yang kalian butuhkan, budgetnya, pengeluaran kalian itu juga meningkat kan. Makanya dia akan semakin meningkat juga nih untuk pengeluarannya di tiap-tiap bulannya itu. Kecuali venue kan tetap 500.000 ya, karena dia memang sewa tempat gitu. Biasanya kita dealnya kan kalau sewa tempat udah segitu, misalkan per tahun atau per bulan segitu gitu. Biasanya dia tetap flat gitu kan. Nah, sehingga ini profit before tax itu berarti dari 7.900.000 ini dikurangi di bulan pertama ya, dikurangi 4.530 itu hasilnya adalah sekian. Berarti kalian punya keuntungan 3.370.000 pada bulan pertama. Dan seterusnya sama ini 8.690 dikurangi itu 4935 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini dikurangi terus profit after tax. Nah, itu kan belum dipotong pajak kalau yang pertama. Nah, kalau misalkan ada pajak 0,5% ya, maka ya berarti sisanya ini kan kalian harus bayar pajak kan. Jadi sisanya yang ini. Nah, artinya kalian kan profitnya ini 3.353 sekian gitu kan di bulan pertama lah ya. Nah, tadi di
di keuntungan itu kalian mau sharing bagi hasilnya itu berapa? Kalau di sini tuh kalian kalau di sini tuh bagi hasilnya itu 70-30, 70% untuk manajemen untuk timnya sendiri dan 30% itu untuk investor yang menanamkan modalnya gitu kan di usaha ini gitu. Jadi ketika kita punya untung 3.353 sekian itu, maka 2.347 sekian gitu ya, itu untuk manajemennya karena 70%-nya. Dan investor itu juga mendapatkan bagi hasilnya karena dia menanam saham ya, sebesar 1 juta sekian 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 gitu. Itu untuk eh, bagi hasilnya share-nya ya. Nah, nih, yang di sini yang tadi itu kan ada production, material, venue dan sebagainya itu ya kan ada 1.500.000 sekian, 1.400.000 sekian, 500 kan totalnya 4530 di M1 itu. Nah, dari 4530 itu eh, saham yang dijual berapa? Kalian menjual, kalau di sini ya jual sahamnya itu 40%. Ya kalian boleh menjual sahamnya berapa, 50%-nya atau mungkin berapa tergantung dari kalian ya. Ibu, saya izin tanya Bu, apakah yang after tax-nya itu emang selalu 0,5% atau gimana ya Bu? Kalian lihat di aturan pajak aja. Kalau misalkan pajaknya after tax itu ya tergantung dari penarikan pajaknya. Kalau pajaknya dianggap 0,5%, berarti ya dikurangi. Berarti tinggal 99,5%-nya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan penjualan biasanya kan, misalkan kalian kena pajak 10%. Kalau di Indonesia kan, nggak tahu sekarang jadi 11 apa 10, masih 10 ya. Dengar-dengar kan naik ya. Misalkan nih pajaknya itu 10%. Ya berarti kalian kurangi dengan pajak yang 10% itu. Jadi after tax itu ya setelah dipotong pajak gitu kan maksudnya. Tergantung dari negara itu sendiri pajaknya itu berapa. Anggap 10% mungkin ya kalau pajak penjualan itu mah ya. Jadi misalkan 3.370.000, pajaknya 10%-nya, berarti berapa? 3.370.000 ya. Berarti ya 3.370.000 dikurangi 3.370.000 itu berapa? Nah itu baru apa laba bersihnya, karena kan kalian udah bayar pajak gitu kan. Nah, baru dari laba bersihnya itu kan dibagi nih keuntungannya kan untuk timnya, untuk usaha tim yang kalian jalankan dan juga untuk investornya itu. Kalian boleh misalkan manajemennya 75, investornya 25 misalkan, atau manajemennya 60, investornya 40. Tapi kalau 60-40 kan kasihan ya manajemennya. Ya mungkin ikutin ini aja 70-30 udah udah bagus lah kayaknya tuh proporsinya. Kalau 60-40 kayaknya kebanyakan buat investor ya. Maksudnya kasihan manajemennya juga. Bisa dipahami nggak, Kay? Bisa Bu. Gitu ya. Jadi nanti dilihat. Nah, itu makanya tadi kalian harus melihat kalian mau, kan kalian ada produk nih. Nah, kalian ngejualnya itu berapa? Nah, target kalian dalam 1 bulan itu berapa yang terjual gitu. Nah, itu akan berpengaruh pada nanti profit kalian itu nanti kan. Jangan sampai targetnya itu terlalu rendah, akhirnya kan profitnya juga rendah, efeknya apa ya itu BEP-nya atau balik modalnya itu lama nanti. Jadi kalian hitung-hitung ya target kalian nanti berapa pieces ya per bulannya ya gitu. Kalau misalkan kalian ada beberapa varian ya seperti ini, berarti kan nanti varian yang pertama harganya berapa, targetnya berapa, pada yang kedua berapa berapa gitu ya. Ibu mau nanya, Ya, silakan. ini untuk penjualannya itu dari tiap bulan itu harus selalu meningkat, Bu. Kalau misalkan kayak stabil atau menurun begitu, kemungkinan nggak, Bu? eh Usaha yang baik kan kalau usaha penjualannya meningkat ya. Jadi kalau misalkan menurun, ini bukan realitanya kan. Ini kan ceritanya kalian menawarkan kepada investor gitu kan untuk kalian presentasi nih
ke calon investor, sehingga kalian kan harus menarik perhatian investor. Ya masa iya kalau kita presentasi, oh nanti kira-kira di bulan ketiga kita penjualan akan menurun gitu kan, mereka nggak akan tertarik dengan produk kita gitu kan. Tapi eh, ini kan ini beda dengan laporan 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 laba rugi yang real ya. Ini kan apa sih rencana kita gitu. Kalau rencana ya berarti seyogyanya atau baiknya itu tiap bulan itu meningkat penjualannya. Ya semua pedagang pasti pengennya meningkat ya tiap bulannya itu. Kalau misalkan kalian buat stabil ya nggak apa-apa. Cuman kan investor mikirnya kok produknya tetap-tetap aja sih di bulan pertama dan kedua emang nggak ada usaha untuk meningkatkan. Bisa aja kan berpikir seperti itu. Apalagi kalau menurun nih, pasti mereka kan ragu juga buat nanam di kita juga kan modalnya. Kenapa? Karena eh, pasti kalau menurun ya labanya juga akan berpengaruh, akan lebih rendah juga kan dibandingkan meningkat gitu. Gimana? Oke, baik Bu. Kirain ini bukan bukan rencana Bu. Jadi kayak udah terjadi gitu, udah terjual terus bikin Ini ke. tuh kalau yang terjual kan kita pasti akan ada. Nah, kalau ini udah pasti nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin harganya apa nggak mungkin rata 100 pc semua gitu kan. Ini kan hanya ini target kita 100 pieces gitu kan. Kalau di sini ya 100 pieces di bulan pertama misalkan. Nah, kalau misalkan lebih dari itu ya bisa jadi pada kenyataannya mungkin lebih dari 100 pieces itu bisa jadi. Nah, karena kita menargetkan 100 pieces, berarti kan kita juga gimana caranya gitu kan agar penjualan kita itu sesuai dengan target. Nah, kalau misalkan kurang dari 100 pieces, nanti efeknya ketika investor sudah menanamkan modalnya, tapi profitnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maksudnya yang disampaikan ya berbeda jauh, misalkan mereka juga akan mikir-mikir juga, bisa jadi mereka juga akan menarik modalnya lagi gitu kan ke kita dari kita. Jadi memang yang rasional aja kalian bisa eh, bi- bisa rasional tapi tidak tidak terlalu apa adanya, paham nggak? Karena memang namanya dunia marketing itu kita harus punya target yang harus kita kita capai gitu kan. Baik Bu, terima kasih. Ya, bagaimana yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Kah? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya akhiri perkuliahan untuk sesi Zoom ini ya pada hari ini dan kalian silakan lanjutkan untuk melengkapi ya proposal kalian. Syukur-syukur kalau sudah bisa membuat pitch deck-nya ya. Ingat deadline-nya adalah tanggal 14, berarti usahakan tanggal 13 lah itu sudah fix ya untuk sudah lengkap maksudnya untuk bagian-bagian dari proposal dan pitch deck-nya sehingga tinggal melihat lagi atau memoles lagi sebelum dikumpulkan ya. Baik anak-anak, saya akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kehadiran partisipasi dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, ya, sama-sama. Ayu PJ, jangan lupa isi link Monev ya untuk PJ. Ya, Ibu. Oke.